otot kita berkembang jadi besar itu butuh proses. Nge-gym berapa tahun, gitu kan? Mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, sama jantung jadi bengkak itu artinya dia sudah berproses selama bertahun-tahun. Nah, itu baru satu. Nah, yang lain bagaimana? Banyak. Contohnya jantung bocor, kemudian jantung koroner, kemudian aritmia. Nah, masing-masing ini punya kekhasan tersendiri gitu ya. Ya, paling tidak begini, dengan bengkaknya jantung yang sudah ada, harusnya dia menekannya harus kencang karena aliran darah jadi lebih lancar. Dia cukup menggerakkan pelan aja, darah sudah ngalir. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Dokter Sentot, dokter pastrooper kita. Nah, teman-teman, di sesi video sebelumnya, nanti yang belum lihat bisa cek di video sebelumnya ya dok ya. Kita udah membicarakan tentang diabetes dan juga hal-hal lain. Nah, kalau kali ini saya mau tanya dok, apakah ada case ya tentang jantung ini dok? Juga ini banyak masuk juga pertanyaan di sosmednya PAZ. Bagaimana untuk penanganan jantung yang aritmia, yang jantung bocor, bahkan yang sudah pasang ring kok masih sesak gitu. Mungkin dokter bisa share ya, apakah pas ini memang bisa membantu, maupun dari sisi ilmiah, sisi kedokterannya melihat pas ini seperti apa untuk masalah jantung. Oke, baik, bismillah. Jadi begini, untuk masalah kasus jantung, saya rasa tidak hanya saya aja yang menghandle ya. Banyak sekali teman-teman juga menghandle. Yang ini juga sebenarnya adalah kasus-kasus yang hampir sama dengan diabetes. Tidak serta-merta seseorang itu sakit jantung. Pasti ada penyebab awalnya gitu ya. Contoh kita sebutkan jantung bengkak gitu. Nah, jantung bengkak. Kalau bicara jantung bengkak, tidak mungkin tiba-tiba, kecuali gangguan pada saat kehamilan ya. Tapi kalau orang yang normal itu tiba-tiba jantungnya bengkak, itu tidak mungkin. Butuh proses. Sama seperti kita pengen otot kita berkembang. Otot kita berkembang jadi besar itu butuh proses. Nge-gym berapa tahun, gitu kan? Mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, sama jantung jadi bengkak itu artinya dia sudah berproses selama bertahun-tahun. Apa itu? Hipertensi misalnya, darah tinggi ya. Nah, sedangkan tekanan darah itu bukan keinginan jantung. Tekanan darah itu keinginan tubuh kita. Karena ada satu dan lain hal, mungkin aliran darahnya tidak lancar dan sebagainya. Sehingga jantung perlu menambah bebannya, ditambah tekanannya, supaya aliran darah lebih lancar. Tapi berdampak dengan penebalan dinding karena dia harus berkontraksi lebih daripada normal. Nah, itu baru satu. Nah, yang lain bagaimana? Banyak. Contohnya jantung bocor, kemudian jantung koroner, kemudian aritmia. Nah, masing-masing ini punya kekhasan tersendiri gitu ya. Nah, untuk jantung ini apakah bisa dibantu dengan terapi? Beberapa saat yang lalu saya dapatkan kasus adalah jantung koroner yang penyempitannya 70% ya, sudah menutup 70% dan sebentar lagi akan dipasang ring. Nah, saya sedang menunggu kabar ini. Karena pada saat datang itu ngangkat tangan sakit, menggerakkan tangan sakit gitu. Setelah kita bantu untuk permasalahannya jauh berkurang, tapi kan saya nggak ada datanya. Nah, ini kita sama-sama nunggu. Nah, suatu saat kalau data ini ada, nanti akan saya spill lagi, termasuk nanti yang lain-lainnya kita akan spill lagi. Gitu. Wah, ya. ini Masya Allah. Ini banyak ceritanya, tapi saya kalau nggak ada datanya, gimana mau nunjukkan ke audiens atau ke pemirsa ya. Jadi saya mau tunjukkan gitu. Tapi ini dok, mungkin untuk sebatas informasi dari pengalaman dokter praktek kan sejak 2019 ya untuk komplementer menggunakan metode terapi pas Alkasau. Dari anak-anak mungkin kalau masalah jantung ada jantung bocor sampai orang dewasa, dari beberapa kasus itu apa yang alhamdulillah menunjukkan progres membaik dok? Mungkin untuk informasi kepada pemirsa dok. Aritmia itu yang 2 bulan yang lalu itu masih kawan kita aritmia, hasil pemeriksaan rekam jantungnya itu aritmia ya, dan kita bisa bantu dengan memperbaiki struktur tubuhnya, memperbaiki masalah di dalam dadanya dan sebagainya. Hasil pemeriksaannya yang terakhir bagus dan sudah tidak merasa nyeri. Oh, nyeri ya kak? Nyeri awal nyerinya hilang ya? Nyerinya hilang. Nah, bagi seseorang yang sudah lama nyeri dada kemudian ada rasa plong nyaman itu menjadi kesyukuran gitu. Iya. Nah, itu loh. Saya ngalamin soal dok. Ya.
gitu ya. Oke. Ada lagi dok yang lain? Tadi koroner sudah, aritmia sudah, jantung bengkak. Ya, jantung kalau bengkak jantung ya. bengkak ini disclaimer ya. Hmm. Kalau sudah bengkak nggak akan pernah bisa kempes. Oh, tapi sensasi keluhannya hilang ya? Ya, paling tidak begini, dengan bengkaknya jantung yang sudah ada, harusnya dia menekannya harus kencang, karena aliran darah jadi lebih lancar. Dia cukup menggerakkan pelan aja, darah sudah ngalir. Nah, poinnya di situ. Nah, kalau pengen jadi jantungnya mengecil, ya harus berhenti jantungnya, seperti orang lumpuh kakinya yang layu itu. Kan enggak mungkin. Ya. Itu ya, insya Allah sih, insya Allah bisa. Ya, karena kalau di terapi pas kita mengenal ada istilah fakok ya. Jadi kalau memperbaikinya nggak hanya jantung saja, tapi ekosistemnya juga diperbaiki. Betul. Baik itu kapilernya, kemudian venanya, kemudian arterinya juga diperbaiki semua ya dok. Betul, sama seperti jantung bengkak, tidak mungkin dia tiba-tiba tanpa sebab membengkak gitu. Kurang kerjaan jantung tiba-tiba menjadi bengkak. Nah, tapi pasti ada yang mencetuskan. Makanya hipertensi, darah tinggi. Darah tinggi dalam jangka waktu 1 tahun, 2 tahun belum sampai bikin bengkak. Tapi kalau sudah 10 tahun, 15 tahun, jantung dipaksa untuk diberikan beban terus-menerus, dia akan menebal. Dan rongga dada tetap, jantungnya semakin besar, mendesak paru-paru dan sebagainya, mulailah sesak. Gitu. Kita bisa balik, paling tidak jantung lebih ringan kerjanya, aliran darah jadi lebih lancar, maka meskipun jantungnya bengkak, kerjanya masih. Wah, ini Masya Allah. Jadi kita mau di terapi pas bisa kempes ya? Nggak bisa, tapi kerjanya jadi lebih ringan. Oke, kalau untuk Pas Trooper dok, bisa disepil beberapa rekomendasi terapi, gerakan terapi harian yang untuk jantung yang recommended seperti apa dok misalnya? Kalau untuk jantung ini sensitif ya. Jadi sangat sensitif, tapi powerful. Itu adalah hentakan kaki. Makanya kalau Pas Trooper ini upgrading dulu ya? Iya, jadi kalau Pas Trooper ini harus upgrading lah paling tidak supaya tahu kenapa. Yang kedua, kendor pantel ini harus fix, nggak boleh tidak tepat. Ya, bahkan sampai ke pantelnya. Jadi pantel 0, pantel 1, pantel 2 ini dipastikan diagnosanya tidak boleh meleset. Karena ini misalnya pantel 0 dikerjakan pantel 1 juga nggak selesai, pantel 1 dikerjakan pantel 0 nggak selesai, pantel 2 apalagi. Nah, untuk para Pas Trooper untuk menterapi masalah jantung yang sudah-sudah itu, pantelnya harus dipastikan benar antara 0, 1, dan 2. Masya Allah. Ada pesan dok untuk teman sejawat yang profesinya mungkin menangani jantung? Antum kan dokter umum nih, kok bisa bicara jantung ya? Tadi ada jantung pantel kanan, pantel kiri. Iya, selama ini para dokter itu sudah di line-nya ya, sudah di jalannya memang untuk menyelesaikan permasalahan itu melalui obat-obatan. Bila memang itu permasalahannya adalah dari sisi kimiawi, gitu ya, dari sudut pandang kimia, permasalahan tapi diselesaikan dengan kimia. Tapi kita juga harus memahami di dalam tubuh kita itu tidak hanya kimiawi, ada juga mekanik. Kita berjalan itu mekanik, kemudian jantung itu dipompa ke seluruh darah itu tekanan itu adalah mekanik, gitu ya. Nah, kalau kita bicara mekanik, maka ada sudut pandang gitu ya. Mungkin para dokter ya, mungkin bisa sedikit mencoba untuk melihat ya, istilahnya itu coba lihat dulu lah ya, bahwasanya ini ada sebuah pemahaman yang sebenarnya tidak menyalahin sih, karena terapi PAZ itu kan hentakan kaki, berjalan, angkat kaki, naik turun tangga yang benar ya, naik turun tangga, itu kan sebenarnya bukan sebuah hal yang aneh dalam tanda kutip ya. Kita suruh ngangkat kaki, disuruh untuk jalan yang lebih panjang kakinya, yang kiri atau yang kanan, itu kan semua gerakan gitu. Jadi saran saya, selama 5 tahun ini banyak sekali kasus-kasus jantung itu terselesaikan, membaik. Kalau bisa dikatakan belum sembuh, it's okay, tapi orangnya bisa aktivitas, bisa bekerja, nyaman bekerja gitu kan, nyaman bekerja. Dan praktis ini saya tidak memberikan medikasi apapun, karena sebelumnya sudah dikasih obat dari dokter jantung dan sebagainya. Saya hanya membantu, tolong kamu lakukan ini supaya kamu jadi lebih sehat. Hanya sederhana, melangkahkan kaki, naik turun tangga dengan posisi yang baik, duduk yang baik, kemudian melakukan pekerjaan dengan posisi yang baik juga. Hanya itu, it's all ya. Misalnya disuruh terapi untuk misalnya kakinya dilipat, sholat juga melipat kaki gitu. Nah, jadi bagi yang mendengarkan video ini atau pas lewat di beranda, coba
ya belajarlah gitu. Dilirik. Dilirik lah karena kedepannya kan ini juga menjadi sebuah hal yang bayangkan kalau misalnya sepanjang apapun gelar yang kita peroleh, sebaik apapun, sepintar apapun kita, gitu ya. Kalau kita ditaruh di sebuah pegunungan ujung bumi lah katakan gitu ya, terus ketemu sakit jantung, kemudian tidak ada obatnya, tidak memiliki obatnya, terus mau ngapain? Tuh, nah, paling tidak dengan ini, paling tidak kita punya emergensi awal sebelum bertemu dengan layanan kesehatan. Bisa diterapi pas dulu ya dok? Iya, bisa disuruh langkahkan kaki dulu, atau disuruh berbaring kita pukul tumitnya dulu, gitu kan. Ada orang yang harus dipukul tumit dulu karena misalnya itu hanya untuk memposisikan posisi badan supaya lebih nyaman.